بالله من الشيطان الرجيم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila hendak kuntum kamu mendirikan ila salati kepada salat, fa'ghsilu maka basuhlah kamu wujuhakum wajah kamu, wa aydiyakum dan tangan kamu, ila hingga al-marafiqi siku, wamsahu dan sapulah kamu bi dengan ru'usi kepala kamu, wa arjulakum dan basuhlah kaki-kaki kamu, ilal ka'baini la hingga al-ka'baini dua mata kaki, wa in dan jika kuntum ada kamu junuban junub, fatahru maka bersucilah kamu, wa in dan jika kuntum ada kamu marda sakit, atau ala atas safarin perjalanan, atau datang ahadun salah seorang minkum dari kamu minal ghaiti dari kakus, al ghaiti kakus, atau lamastum kamu saling menyentuh an-nisa dengan perempuan, falam maka tidak tajidu kamu mendapati ma'an air, fa maka tayammumlah kamu sa'idan dengan debu-debu halus, thayyiban yang bersih, famsahu maka sapukanlah kamu biwujuhikum dengan wajah kamu, wa aidikum dan tangan hingga pergelangan kamu, minhu daripadanya, ma yuridullahu tidak menghendaki Allah, li untuk ia ja'ala menjadikan alaikum atas kamu, min haradin dari pekerjaan berat, walakin dan tetapi yuridu Allah menghendaki li supaya yutahira menjadi bersih kamu, wa dan li supaya yutima Allah mencukupkan ni'matahu nikmatnya alaikum atas kamu, la'allakum agar supaya kamu tashkurun bersyukur kamu, wazkuru dan ingatlah ni'matallahi nikmat Allah alaikum di atas kamu, wa dan mithaqa ikatan perjanjian akan dia Allah, allazi yang wathaqa telah mengikat janji kepada kamu bihi dengan dia perjanjian itu, seketika kultum kamu ikrar atau berkata sami'na kami telah mendengar, wa dan ata'na kami taat, wattaqullaha dan tunduk dan patuhlah kamu kepada Allah, innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bizatis sudur
dengan isinya dada dan hati kamu. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, kunu, jadilah kamu qawamina, berdiri tegak, billahi lillahi, karena Allah, syuhada, menjadi saksi, bil qisti, dengan benar-benar jujur, wala, dan jangan sekali-kali yajrimana, mengerjakan dosa-dosa, oleh kamu, syana'anu, karena kebencian, kaumin, satu kaum kepada kamu, atas Allah, bahwa tidak, bahwa lah tidak, ta'dilu, kamu berbuat adil, dulu berbuat adillah kamu, huwa, dia itu, aqrabu, lebih dekat, littaqwa, untuk bertakwa. Wattaqullaha, dan taat dan patuhlah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha mengkabarkan, bima, dengan apa-apa, ta'malun, yang kamu amalkan. Wa'adallahu, menjanjikan Allah, atau Allah menjanjikan, allazina, kepada orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, lahum, untuk mereka, maghfiratun, ada ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak kuntum mendirikan as-saila, kepada as-salati, salat, fagsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah kamu, wadan aydiyakum, dan tangan kamu, ila, hingga al-marafiq, siku, wamsahu, dan basuhlah, sapulah, biruusikum, dengan kepala kamu, wa arjulakum, dan kedua kaki kamu, ila, hingga al-ka'bain, dua mata kaki, wadan, jika kuntum, ada kamu, junuban, dalam keadaan berjunub, fatahharu, maka bersucilah, wadan, jika kuntum, ada kamu, marda, sakit, atau ala, atas safarin, perjalanan, atau jahat, telah datang, ahadum, seseorang, minkum, dari kamu, min, dari al-ghaiti, kakus, atau lamastum, saling menyentuh, an-nisa, suami istri, falam, maka tidak, tajidu, engkau mendapati, ma'an, air, maka tayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan, debu, thayyiban, yang suci, famsahu, maka sapulah, biwujuhikum, dengan wajah kamu, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, minhu, daripadanya, ma, tidak, yuridu, menghendaki Allah, li, untuk ya ja'ala, menjadikan, alaikum, atas kamu, min, dari harajin, kesusahan, walakin, akan tetapi, yuridu, Allah menghendaki, li, supaya yutahhira, mensucikan hukum kamu, wa, dan li, supaya yutimma, menyempurnakan, ni'matahu, nikmatnya, alaikum, atas kamu, la'alakum, sungguh diharapkan kamu, tashkurun, banyak-banyak bersyukur. Waskuru, dan ingatlah, nikmat Allah, alaikum, kepada kamu, wa mitsaqakum, dan perjanjian antara dia, allazi, yang, wasaqa, ikatan janji, kamu, bihi, dengannya, izza, ketika, kultum, berikrar kamu, sami'na, kami dengar, wa ta'na, dan kami taati, wattaqullah, dan takut, tunduk dan patuhlah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bi, dengan zati, isi, as-suduri, dada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Kunu adalah kamu qawwamina berdiri tegak lillahi karena Allah, syuhada sebagai saksi, bil qisti dengan berbuat adil. Wala dan janganlah ya jarimanna berbuat dosa kamu, jarimanna berbuat dosa kamu, syana'anu karena kebencian kaumin suatu kaum, ala atas Allah bahwa tidak ta'dilu engkau berlaku adil. Aidilu berlaku adillah, huwa dia akrabu lebih dekat litakwa untuk bertakwa. Wattaqullah dan tunduk patuhlah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah khabirun maha mengabarkan bima dengan apa yang ta'maluna kamu amalkan. Wa'adallah janji Allah allazina kepada orang-orang yang amanu beriman wa amilus solihati dan mengamalkan amalan yang soleh, lahum bagi mereka maghfiratun ampunan, wa ajrun dan ganjaran azim yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika apabila hendak kuntum kamu mendirikan ila sholati kepada salat, fagsilu maka basuhlah oleh kamu wujuhakum wajah-wajah kamu, wa aidiakum dan tangan-tangan kamu, ila sampai al-marafiqi sikut, wamsahu dan sapulah oleh kamu biru'usikum kepala kamu, wa arjulakum dan kaki kamu, ila sehingga al-ka'baini dua mata kaki. Wa in dan jika kuntum ada kamu junuban junub, fatahharu maka bersucilah kamu. Wa in dan jika kuntum ada kamu marudha sakit, atau ala atas safarin jalanan, atau jaa datang ahadun salah seorang minkum dari kamu minal ghaiti dari kakus, atau lamastum kamu menyentuh an-nisaa bukan menyentuh, saling bersentuhan an-nisaa dengan perempuan, falam maka tidak tajidu kamu mendapati ma'an air, fatayamamu maka tayamumlah kamu so'idan dengan debu-debu halus, thayyiban yang suci bersih, famsahu maka sapulah oleh kamu biwujuhikum wajah-wajah kamu, wa aidikum dan tangan-tangan kamu minhu darinya. Ma tidaklah yuridullahu Allah menghendaki supaya Allah menjadikan alaikum atas kamu min dari harajin pekerjaan yang berat, walakin akan tetapi yuridu menghendaki li untuk ditohiro bersuci kum kamu, wadan li supaya yutimah mencukupkan nikmatahu nikmatnya alaikum atas kamu, la'alakum supaya kamu taskurun bersyukur. Wadkuru dan ingatlah kamu nikmat Allah alaikum atas kamu, wa mitsaqahu dan perjanjian dengan dia, alladzi yang wasaqa telah mengikat janji kum kamu bihi dengan dia, id ketika qultum kamu berikrar sami'na kami mendengar, wa ata'na dan kami taat, patuh. Wattaqullaha dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bidati dengan isi as-suduri hati, dada dan hati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu jadilah kamu qawwamina berdiri tegak lillahi karena Allah, syuhada'a menjadi saksi bil qisti dengan melaksanakan cara yang adil, dengan kejujuran, keadilan. Wala dan janganlah yajrimannakum kamu berbuat dosa syana'anu karena kebencian kaumin kepada satu kaum, ala atas Allah bahwa tidak ta'dilu kamu berbuat adil. I'dilu berbuat adillah kamu, huwa dia itu aqrabu lebih dekat di takwa bertakwa. Wattaqullaha dan bertakwalah kamu kepada Allah.
innallaha sesungguhnya Allah khabirun maha mengkabarkan bima terhadap apa yang tak malu kamu amalkan. Wa Allah menjanjikan alladzina kepada orang-orang amanu yang beriman wa amilu sholihati dan mengamalkan amal soleh, lahum bagi mereka maghfiratun ampunan wa ajrun dan pahala azim yang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman betul-betul. Idza kuntum ila sholati, apabila kamu telah berniat untuk mendirikan salat. Ini idza kuntum berisi niat. Kuntum itu asal kata qama, berdiri, bukan mengerjakan. Mengerjakan itu lain maksudnya, tidak hambar. Tapi mendirikan sesuatu yang berdiri itu berarti hidup dia, hidup dengan disertai oleh niat. Jadi apabila kamu telah berniat untuk mendirikan salat, pertama-tama bagsilu, maka basuhlah wajah-wajah kamu, wa aydiyakum dan tangan kamu ilal marafiqi hingga siku kamu. Ini ayat. Di dalam hadis bukan langsung membasuh wajah, tangan dulu. Baca bismillah. Baca bismillah. Ambil air, cuci tangan sampai pergelangan. Itu dalam hadis. Kemudian setelah itu ya berkumur-kumur beserta cuci hidung. Cuci hidung. Setelah itu baru wujuhakum, kamu basuh muka kamu. Basuh itu artinya dicuci. Sebab ada kalanya juga nanti kalau tidak pakai air bukan dicuci tapi disapu. Kalau tayamum itu disapu. Ini pakai silu wujuhakum, basuhlah tangan, basuhlah wajah kamu setelah kamu cuci tangan, berkumur-kumur. Itu hadis. Berkumur-kumur, Nabi memasukkan air ke hidungnya, baru disemburkan. Setelah itu baru cuci muka. Setelah cuci muka, wa aydiyakum, kemudian cuci atau basuh tangan kamu. Tangan di sini ya, aydiyakum sampai ilal marafiq. Tangan umum, tangan seluruhnya ini. Tapi kemudian ditaksis dengan bahwa di mana sampai kepada siku. Marafiq kamu sampai ke siku. Ada riwayat diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa umatnya Nabi nanti cemerlang dengan bekas wudunya di akhirat nanti, kata Nabi. Kemudian Abu Hurairah maka mengatakan bahwa ya menurut pemahamannya itu bahwa siapa yang mendaki kecemerlangan nanti anggota wudunya, maka
panjangkanlah. Maka dipanjangkannya, jadi Abu Hurairah mendaki supaya dia basuh sampai ketiaknya, supaya panjang nanti cemerlangnya. Ini penjelasan dari Abu Hurairah, bukan Nabi yang menerangkannya. Tapi Abu Hurairah menyambung itu bahwa kalau Nabi mengatakan bahwa bekas-bekas wudhumu itu akan dicemerlangkan nanti di akhirat. Kata Abu Hurairah, ya kalau kamu mau cemerlang tanganmu sampai ke ketiak, ya panjangkanlah itu sampai ke sana. Itu begitu diterangkan di kitab Bulughul Maram. Jadi memang betul sepertinya bahwa tidak bisa saja membaca ayat, tapi harus juga membaca hadis. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu tidak dipahami secara sempurna kecuali dengan juga mengetahui hadis. Jadi seorang ahli tafsir dengan sendirinya sekaligus jadi ahli hadis. Sekaligus juga jadi ahli fikih. Ahli fikih itu ahli tentang Al-Quran dan ahli tentang hadis. Tahu dia begini ayat maksudnya begini, hadisnya begini. Itu ahli fikih. Nah, sebab ada juga orang mengatakan bahwa kalau orang ahli tafsir, ada ahli tafsir yang bukan ahli hadis. Mana bisa menafsirkan Al-Quran, tidak bisa tanpa memakai ilmu hadis. Tidak bisa jalan. Nah, seperti ini. Katanya dalam Al-Quran bahwa membasuh muka. Tapi prakteknya Nabi membasuh tangannya dulu, bukan muka. Nah, prakteknya Nabi. Itu hadisnya dibaca di Bulughul Maram atau Nailul Autar atau Subul Salam. Nah, jadi baca ayatnya, baca hadisnya, dan seterusnya. Nanti untuk memperhalus pengertian itu baca tafsir, kitab tafsir, kitab hadis, antara lain Bulughul Maram atau Subul Salam atau Nailul Autar. Wamsahu birusikum, dan sapulah kepala kamu. Nyapu kepala bagaimana? Itu diperhatikan Nabi menyapu kepala dari depan ini. Nah, dari depan sapu kepala sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Dari belakang ini sampai disorong lagi ke muka, ke depan. Baru ambil air dan cuci. Ini satu hadis. Juga hadis yang kedua, air basah tangan dari depan sampai ke belakang, berputar langsung ke telinga. Dua-dua hadis ini sahih. Bisa dibaca di Bulughul Maram, Subul Salam atau Nailul Autar. Nah, di sebelah sana. Sapu kepala, rupanya sapu telinga. Di dalam Quran tidak ada sapu telinga, tidak ada. Itu di dalam hadis nanti. Itulah buktinya bahwa tidak bisa ditafsirkan ayat ini tanpa melalui ilmu hadis. Nah, jadi kita wajib juga belajar hadis. Antara lain kitabnya adalah kitab Nailul Autar, karangan Imam Syaukani. Nah, Subul Salam, Syarah Bulughul Maram, karangan Imam Amir As-Sanani. Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani.
atau Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah karangan Al-Ustaz Sayyid Sabiq dan Hasan Al-Banna. Begitu. Jadi di samping kita baca kitab tafsir, baca juga kitab hadis. Inilah tugas kewajiban kita, orang yang terpelajar ya begitu. Warjulakum. Warjulakum. Tidak boleh dibaca warjulikum. Jangan disambung kepada wamsahu birusikum warjulikum. Jangan terpengaruh dengan birusikum. Ba di sini ba jar. Rusi berisi bawah oleh karena bijar. Kemudian warjulikum. Tidak boleh atap ke sana. Ini arjula, ini sambungannya ke pagasilu. Nah, ya ini tata bahasanya, nahwu sarafnya. Maunya di sini bunyinya kalau kita bahasa biasa, pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa wagsilu arjulakum ilal ka'baini. Kemudian wamsahu birusikum. Kalau dibaca arjulakum berarti kaki itu dibasuh, tidak boleh disapu. Kalau dibaca arjulakum disambung ke agsilu, artinya kaki juga dicuci. Makanya itu ada orang merudu itu kakinya itu dituangin air, salah itu. Kemudian digoyang kakinya, wah. Basuh itu tanganmu, cuci kakimu pakai tangan. Nah itu. Kecuali kaki tidak dicuci. Nah, tapi pakai ilmu hadis. Tangan itu tidak boleh dicuci kalau pakai kaos. Pakai kaos. Nah, pakai kaos. Sebab Nabi kalau pakai kaos, pakai sepatu, Nabi nyapu di atas. Nah, tangannya basah, nyapu di sini. Tidak boleh disapu di bawah. Nah, bagaimana hadisnya? Ini bagaimana hadisnya, hebat. Bulughul Maram ini di Bulughul Maram. Wan Ali radhiyallahu anhu qala, lau kana dinu birra'yi, kalau adalah agama itu adalah berdasar akal pikiran, nah, lakana asfalul khuffi, sungguh adalah di bawah telapak kaki itu aula bil masih min alahu, kata Ali. Lebih tepat itu dibersihkan, disapu di bawah. Artinya telapak kaki yang disapu, bukan punggungnya. Ini kalau akal. Tapi agama ini bukan akal. Kenapa? Kata Ali, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahira khuffaihi. Aku melihat Nabi menyapu punggung kakinya di sini, di atas, bukan di bawah. Nah, kalau menurut akal, yang disapu itu kan yang kotor disapu, nggak boleh. Nah, jadi kalau tayamum, sapu di atas, pakai kaos kaki, sapu di atas, nggak boleh di bawah.
Sebab agama ini bukan berdasar akal. Kalau akal bukan di atas, yang di bawah telapak kaki itu yang disapu, sebab itu yang kotor itu yang disapu, dibersihkan. Ini akal. Tapi agama ini bukan dasarnya akal, tapi dasarnya adalah wahyu. Lihat buktinya Nabi. Kata Ali, laqad ra'aitu, aku melihat Rasulullah. Aku melihat Rasul yamsahu zahira khuffaihi. Aku melihat Rasul yamsahu, menyapu zahira, punggung anunya nih, punggung kakinya ini. Zahira khuffaihi. Nah, artinya punggung sepatunya yang dia sapu, bukan yang di bawah. Ini nanti baca hadisnya di Bulughul Maram. Saya punya Bulughul Maram. Hadis nomor 65. Bab al-mashu 'alal khuffaini. Hadis 65. An Ali radhiyallahu anhu qala Ali radhiyallahu anhu, lau kana dinu birra'yi, kalau adalah agama itu dasarnya adalah akal pikiran, lakana asfalul khuffi, adalah di bawah telapak kaki itu, di bawah sepatu itu, aula bil masih, lebih patut untuk disapu min alahu, daripada di atas. Artinya hendaknya disapu di atas. Ini berdasarkan akal. Tetapi laqad sungguh aku ra'aitu Rasulullah, aku lihat Nabi yang sahu zahira khuffaihi, Nabi menyapu zahir di punggung sepatunya di atas, bukan yang di bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Bulughul Maram atau syarahnya Subul Salam. Ini sedikit diluaskan supaya dapat dimengerti bahwa menafsirkan Al-Quran bukan semata-mata tafsir itu dasarnya Quran, tapi dua-dua hadis. Tidak jelas Al-Quran kalau tidak pakai hadis. Itu tadi itu. Ada yang disebut di dalam hadis, tidak ada dalam ayat. Sebab Nabi memang kewajibannya menafsirkan, menjelaskan. Yang tidak ada dijelaskan dalam Quran, dijelaskan Nabi. Nah, ini. Itu. Wa in kuntum marda, kalau kamu junub, fatahru, maka bersucilah. Artinya mandi junublah. Mandi junub. Kalau kamu sudah junuban, kumpul dengan istri, kamu wajib mandi. Cara mandi junub itu berwudu seperti biasa, hanya kaki tidak dicuci. Berwudu. Setelah berwudu basahi kepala dari atas semuanya. Nah, kemudian seluruh badan. Nanti terakhir baru cuci kaki. Itu dalam hadis itu. Kalau dalam Quran disebut saja wa in kuntum junuban fatahharu. Nanti rinciannya dalam hadis. Baca juga kitabnya Subul Salam atau Bulughul Maram atau Nailul Autar. Wa in kuntum marda, kalau kamu marda sakit, orang yang sakit. Awala safarnya atau orang musafir. Aw ja'ahadum minkum, atau kamu datang dari goit artinya kakus.
Dari kain atau kakus. Awalamas komunisa atau kamu saling menyentuh dengan perempuan. Hati-hati lagi. Lamastum dan lamastum. Kalau la-nya itu panjang, la itu lain artinya itu. Lamas. Nah, lamastum dengan lamastum. Nah, ingat itu tajwid ini. Gabung dengan tajwid dengan nahwu saraf. Lamastum berasal dari kata fa'ala. Fa'ala, lamasa. Lamas. Lamasa itu musyarakah, saling bersentuhan. Laki-laki menyentuh, perempuan menyentuh. Nah, coba rasakan gambarnya itu. Itu lamastum. Kalau lamastum, laki-laki menyentuh, perempuan tidak. Lamastum. Artinya laki-laki menyentuh. Jadi salah ini kalau diartikan bahwa kalau kamu habis beruduk kamu sentuh perempuan, batal wudu. Salah. Jangan, tidak ada dasarnya di ayat ini. Dengan istilah lamastum. Kalau lamastum artinya bersentuhan. Laki-laki menyentuh, perempuan menyentuh. Itu namanya kumpul. Lamastum. Nah, baca tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, lamastum di mana jama'tum. Di mana jima. Nah, kumpul. Ya kumpul. Nah, nisa perempuan. Apa nisa? Perempuan itu nisa apanya nisa? Itu irananya. Bukan punggungnya, bukan tangannya. Yang sebenarnya perempuan itu anunya. Alatnya itu. Nah, kalau tidak ada itunya, bukan perempuan itu. Nah, kalau kamu sentuh itu, nah, coba dalamnya bahasa Al-Quran. Kalau kamu sentuh perempuannya, kalau hanya menyentuh tangannya, sentuh kakinya, nggak apa-apa itu, nggak batal wudu itu. Jadi ada orang pernah tanya, Ustaz, kenapa? Bagaimana kalau kita masuk masjid, kita raga, apakah kita tangan saya itu kena tangannya perempuan, batal wudu atau enggak? Saya jawab enggak. Wudumu tidak batal, hanya kamu berdosa. Kenapa berdosa, Ustaz? Kamu menyentuh orang. Nah, berarti ada niat kenapa kau singgol orang? Berarti ada itu ya dosamu itu. Wudumu tidak batal, hanya kamu berdosa karena nyentuhin orang. Nah, jadi tidak batal wudu, tidak batal. Kenapa berdosa? Ya kamu sentuh perempuan. Nah, kamu korek-korek orang. Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya kalau cari jawaban. Jadi menyentuh perempuan, bukan menyentuh kakinya, menyentuh tangannya, tidak apa-apa itu. Perempuannya yang kamu sentuh. Yang disebut di sini yang perempuannya yang misalnya itu. Kalau itu tidak ada, bukan perempuan itu. Tidak ada pantatnya ya, bukan perempuan itu. Nah, kali laki-laki apakah? Mungkin apa namanya? Orang cacat apakah? Nah, itu maksudnya perempuan. Jadi kalau itu yang kamu sentuh, ya kamu sentuh. Nah, kamu juga menyentuh, bukan tanganmu menyentuh, bukan lututmu. Ya, yang kamu itu, kamu punya itu, menyentuhi perempuan itu tadi. Nah, kalau kamu sudah nyentuhan itu, nah itulah namanya lamastum. Laki-lakimu menyentuh perempuannya, perempuan wanita itu menyentuh. Maksudnya anunya itu. Nah, itu. Nah, namanya lamastum. Jangan diartikan lamastum itu
menyentuh perempuan batal wudhu. Ada orang cerita orang malah juga menyentuh apa namanya, disentuh istrinya. Baik, batal pergi wudhu lagi. Dia pulang dari wudhu lagi, disentuh lagi oleh perempuannya. Perempuannya juga ya main-main juga lah. Berapa kali dia pergi berapa kali dia berwudu karena batal terus. Disentuh perempuannya. Habis itu, itulah. Padahal katanya tidak batal itu. Nah, mau bukti tidak batal. Nabi ini cerita di Bulughul Maram. Nabi qabbala ba'da nisa'i. Itu an Aisyah radhiyallahu anha. Qabbala ba'da nisa. Qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'i. Nabi cium sebagian istrinya. Summa ila shalah walam yatawadda. Kemudian Nabi pergi sholat tidak berwudu. Nah, kata riwayat itu katanya itu hadis sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penyusun pengarang kitab Bulughul Maram, mengatakan bahwasanya ini hadis ini datangnya dari Nabi dari 10 sanad. 10 rawi, riwayatnya 10. Mungkin ada satu yang dhaif, tapi 9 sanad sahih semua. Karena datangnya hadis itu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu itu dari 10 sanad. Itu hadis. Artinya Nabi cium istrinya, begitu ramahnya Nabi. Barangkali kalau manusia biasa ya paling-paling dia cium istrinya kalau di kamar. Kalau Nabi baru dari wudhu itu bertemu di dapur sana, ciumnya juga. Kemudian kata Aisyah, Nabi habis aku diciumnya. Pergi dia salat, tidak wudhu lagi. Kenapa kamu wudhu terus disentuh perempuan? Nah ini. Ini kalau main ilmu fikih ya pendapat-pendapat lah. Tapi kalau sudah begitu ada hadisnya, ya silakan baca Bulughul Maram. Atau syarahnya Subul Salam. Atau lebih tinggi lagi, Nailul Awtar, ada di situ. Ini aslinya Bulughul Maram ini satu di begini. Kecil-kecil bukunya ada di situ. Bahasa Arabnya nih. Nah, begitulah hadisnya. Yang juga menafsirkan lamastumun nisa. Lamastum ialah Ibnu Abbas sama Ali bin Abi Thalib. Dua orang sahabat ini mengatakan lamastum di mana jama'tum. Artinya jima, bukan nyentuh biasa. Tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ali bin Abi Thalib. Falam tajidu ma'an, habis kamu itu sakit atau dalam musafir atau kamu dari berak atau kamu tidak dapati air, susah pakai air, mungkin sakit juga, fatayamu boleh tayamum sa'idan thayyiban. Famsahu biwujuhikum. Yuduikum wa aydiyakum minhu. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin. Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kamu, tapi Allah menghendaki supaya kamu suci. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas kamu supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini sahabat zaman Nabi.
Di dalam perjalanan dia mimpi. Apabila dia bermimpi, oh dia pergi mandi. Bermimpikan sama suami istri. Jadi harus dia junub, mandi junub. Nah, mandi junub. Dia bertanya kepada temannya, aku ini kena junub ini, bermimpi tadi sama istri. Bagaimana aku ini? Katanya, bolehkah aku tayamum? Katanya, Pak. Tidak boleh, ya mandi. Jadi dia pergi mandi air. Rupanya mandi air itu orang itu bertambah sakit. Nah, jadi yang lain itu ada lagi yang lain bahwa dia tidak mandi lagi, tapi dia mandi pakai debu tanah, pakai debu. Dia berguling-guling di pasir. Ini pendapat. Ini susahnya. Ini pendapat lagi. Kan kalau mandi membasahi. Jadi dia mandi, dia berguling di debu-debu pasir, berguling di situ. Habis itu ya artinya sudah mandilah dia, mandi pakai tanah. Dia main kias. Wah, ini dah salahnya. Nah, kemudian dia datang kepada Nabi. Aku ini bertambah sakit Rasulullah, karena aku ini dilarang pakai tanah, disuruh mandi karena aku junuban. Katanya, wah salah ini. Maunya itu kalau orang sakit tidak boleh bertambah sakit, tidak boleh mandi karena ada dukanya. Ya, pakai mandi artinya boleh. Tayamum saja itu ganti daripada mandi junub, pakai tayamum. Nah, itu yang betul. Begitulah diterangkan oleh Nabi. Ini bisa diulangi. Kalau kurang jelas, artinya mau panjang lebar lagi, bisa dibaca soal jawab atau Bulughul Maram. Nah, bisa di situ tenang-tenang membaca, menganalisa, oh begini. Cuma masih panjang ceritanya. Sedangkan kita begini ya singkat ya begini. Apalagi kekuatan bahasa kita ini, kalau hanya sekali melintas, kurang memahami kalimat bahasa. Nah, kalau kita membaca kitabnya bisa diulangi. Nah, belum mengerti, ulangi lagi, akhirnya mengerti. Itulah bagusnya kalau mendengar sambil pula membaca kitabnya. Lebih tepat lagi. Mungkin ada sepotong kurang ingat, bisa diingat waktu membaca tadi. Maka disitulah penting juga membaca kitab. Ya, sampai di sini.